الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan tahun ini dan tentunya berdekatan dengan Al-Quran. Tema yang diangkat setiap hari di Cahaya tentunya dekat dengan keseharian kita. Dan buat Anda yang baru saja bergabung, tema kita adalah mengenai gibah di bulan Ramadan. Nah, untuk segmen ini mari sama-sama kita simak tausiah dari guru kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Lutfi dengan tema etika dan adab berpuasa di bulan Ramadan. Silakan Ustadz, Fadil. Syukran guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada, juga jamaah ibu-ibu Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Amin. Gimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Kayaknya lemes-lemes nih. Efek dari berpuasa. Bicara Ramadan adalah ada ibadah puasa yang dari 2 bulan sebelumnya kita sudah meminta sama Allah. Bahkan Nabi menganjurkan ketika masuk bulan Rajab, Nabi berdoa, apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasi. Apal ibu, apal? Hafal. Yang hafal-hafal, yang kagak-kagak nggak apa-apa dah. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahkan kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadhan, dan sampaikan usia kami, umur kami, berikanlah kami kesempatan supaya kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di Ramadan ada ibadah yang sangat spesial. Di bulan itu Allah limpahkan berbagai pahala, Allah turunkan rahmat, maghfirah dan barokah. Amin. Akan tetapi untuk menggapai daripada kesempurnaan Ramadan, di samping kita harus tahu ilmu Ramadannya, syarat wajibnya, rukunnya, yang membatalkannya, kita juga harus tahu di antara adab etika ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita berpuasa tetapi karakter kita tidak mencerminkan orang yang berpuasa. Betul? Banyak yang kayak gitu, banyak Bu. Banyak. Siapa? Ya kita.
Apa yang harus kita jaga di antara adab etika? Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, pengarangnya yang bernama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang pertama, adab yang harus dijaga ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita harus menyegerakan ketika sudah yakin datang waktu berbuka puasa. Jadi kita harus persiapan. Tapi Ustadz kayaknya kalau masalah kayak gini udah jangan diajarin lagi, udah pada jago-jago ya. Biasanya kalau ibu-ibu Ustadz kayaknya dari jam 4 udah mulai itu. Masak, jam 5 udah persiapan. Maghrib yang gak biasa ditungguin. Ya. Habis apalagi kalau puasa pertama lah jam 3 udah pada oleng. Ke dapur lihat Mama Lemon udah kayak Marjan ya. Lihat kecoa udah kayak kurma kan. Ketika datang bulan Ramadan, maghrib ditunggu. Kita menunggu pas datang buka puasa. Memang ini disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mencontohkan yang diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi berbuka, yang pertama Nabi selalu berbuka dengan rutob. Apa itu rutob? Kurma basah. Kalau enggak ada rutob, dengan tamrin. Apa itu tamrin? Kurma kering. Kalau enggak ada, dengan air. Artinya di sini, kenapa menjelang waktu berbuka kita harus mempersiapkan? Yang pertama, di sana ada hikmah ihtidor min ni'amillah. Hadirnya nikmat yang dari Allah yang kadang-kadang kita lupa. Betul? Bu, kalau enggak ke puasa kayaknya kita punya makan dan minum di rumah, kayaknya kita enggak anggap nikmat. Betul enggak? Yang dianggap nikmat sama kita apa? Baju yang baru. Kerudungnya udah pada baru-baru. Ini udah pada lunas belum nih? Oh, alhamdulillah. Takutnya belum pada lunas. Biasanya kan kita yang dibilang nikmatnya bajunya baru, suaminya banyak duit, dompetnya banyak duit. Baru apa? Baru nikmat. Padahal air seteguk yang kita lupakan ini nikmat yang dari Allah yang harus kita syukuri. Ketika keringnya kita menahan lapar dan haus, tiba-tiba datang waktu maghrib, ya Rabb, alhamdulillah kau berikan air yang sangat luar biasa, bisa melemaskan badan, bisa menutup hausku dan laparku tertutupi. Makanya yang pertama adabnya dijaga, yaitu kita bersegera, ketika kita berbuka puasa. Yang kedua adabnya dalam kitab Risalatul Mu'awanah, yaitu mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu kita harus bangun. Nabi mengatakan tasaharu fa inna fiha barokah. Sahurlah kamu sekalian, maka di dalam sahur itu ada keberkahan. Kenapa? Di dalam waktu sahur Allah mengajarkan kita yang 11 bulan kita nggak biasa bangun sebelum subuh. Pas Ramadan kita belajar, betul? Kira-kira bangun sebelum subuh, ibu-ibu yang solehah ini berat apa kagak? Berat ya, berat apa kagak? Kita biasanya sering bangun subuh itu kadang-kadang kita sholat tahajud. Tapi kebanyakannya daripada tahajud kita bangunnya cuman kencing doang. Betul nggak? Habis kencing kita, habis kencing kita pakai celana, masa nggak jalan kaki? Ini maaf. Ramadan itu istimewa. Kita diajarkan biar kita bisa menghargai 1/3 malam. Makanya ada jarak yang dilakukan oleh Nabi. Jaraknya apa? Yang dilakukan oleh Nabi. Nabi biasa bersahur lihomsina ayat 50 ayat Al-Quran sebelum menjelang subuh. Kita akhirkan. Buat apa? Hikmahnya buat menjaga stamina. Yang ketiga apa? Kita juga harus menjaga adab dan etikanya, yaitu perkara yang akan membatalkan pahala. Ada yang membatalkan puasa, tapi ada yang membatalkan pahala. Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-juwal atas. Pemirsa, Bu, hati-hati. Nabi mengatakan begitu banyak orang umatku berpuasa tetapi tidak mendapat pahalanya, hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Mana di antaranya ketika berpuasa kita tidak bisa menjaga mata.
pandangan kita. Yang kedua, kita tidak bisa menjaga lisan. Maka di antara yang akan membatalkan pahala puasa, yang pertama, homsatu asya'atuh bitusaum aitub tilu sawabuhu. 5 perkara yang akan membatalkan pahala puasa. Hati-hati nih. Yang pertama apa? Al-kidbu, berbohong. Hati-hati, jangan kita berbohong. Maka bohong itu kita harus jauhkan. Sekali berbohong, nanti akan terus berbohong dan berbohong untuk menutupi kebohongannya. Maka kata Nabi, iyyakum wal kidib, fa innal kidib yahdi ilal pujur, wa ilal pujur yahdi ilan nar. Na'udzubillahi min. Yang kedua apa? Wal ghibah. Nih, kita kadang-kadang gak rasa saumnya kuat, puasanya dari subuh sampai maghrib, cuma ngomongin orangnya. Wow. Baru bangun udah ngomongin orang, ketemu lagi udah ngomongin orang, di pasar belanja ngomongin orang lagi. Ini ghibah juga sama, mengurangi pahala puasa, kita harus jaga. Terus yang ketiga apa? Wan namimah. Apa namimah? Adu domba. Gak seneng lihat orang akur. Gak seneng lihat orang akur. Kadang ada orang yang akur diaduin, biar jadi musuhan. Yang keempat apa? Wal yaminul ghamus. Hati-hati, bersumpah palsu. Biasanya dipakaikan buat apa? Ketika kita jual beli nih. Apalagi kalau di sini ada yang pedagang. Pemirsa ada yang menjadi pedagang. Hati-hati jangan pakai sumpah palsu. Ini harganya berapa? Wah itu sumpah, wah dipakai. Ini dari sononya segini, wah segini berat. Wal yaminul ghamus. Hati-hati. Itu mengurangi pahala puasa. Yang kelima apa? An-nadru bis syahwat. Yang kelima, di antara yang akan membatalkan pahala puasa adalah dengan apa? Mata kita, pandangan kita melihat dengan syahwat. Termasuk kepada suami kita ketika Ramadan Allah ajarkan. Suami kita halal, tapi nanti halalnya habis tarawih. Masa habis maghrib buka sama suami? Mungkin itu Ustaz. Oke baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ibu silakan, siapa yang mau tanya? Ya langsung Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Ro'ana dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Cibitung, Bekasi. Gini Pak Ustadz mau tanya, bagaimana caranya kita membantu orang-orang yang masih bergibah untuk berubah? Ya, oke, makasih banyak Ibu. Silakan Ustadz. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Bagaimana caranya kita membantu orang biar berhenti bergibah? Yang pertama, ikhtiar yang harus kita lakukan, yang pertama bahasanya introspeksi diri. Karena setiap kita manusia tidak mungkin kita ada kata sempurna. Pasti kita punya kekurangan, punya majiah, punya kelebihan. Kekurangan adalah aib. Gimana caranya biar kita mengingatkan orang tersebut? Yang pertama, kita ingatkan sebelum kita melihat aib orang lain, maka lihat aib diri kita sendiri. Karena masing-masing kita punya aib sendiri, betul? Ya, supaya mengingatkan. Yang kedua, kita sampaikan bahaya dari bergibah. Kalau seandainya hari ini zaman baginda Nabi Muhammad, orang yang bergibah langsung bisa mengeluarkan segumpal darah. Pada saat baginda Nabi ada 2 wanita sedang bergibah. Saat itu kata Nabi apa? Hei, tolong muntahkan. Muntah seketika. Ya Allah, andai kata kalau seandainya saat ini ada yang seperti itu, kira-kiranya ada yang berani bergibah enggak? Tiba-tiba memuntahkan darah, ada yang berani bergibah enggak? Enggak ada. Makanya ini kita harus sampaikan. Yang paling bahaya, di dalam satu hikayat ada yang dikatakan Nabi pernah bertanya kepada sahabat, tahu nggak orang yang muflis? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Kata sahabat berjawab, orang yang bangkrut itu kalau di alam dunia yaitu yang nggak punya harta, yang habis harta bandanya. Tapi kalau kata Nabi, orang yang muflis nanti di akhirat, di yaumul qiyamah, orang yang mana? Yang pertama diantaranya orang yang selalu bergibah. Kenapa? Karena hartanya, karena pahalanya, karena kebaikannya
diberikan kepada orang yang kita omongin. Na'udzubillahi min. Zalik. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, mau nggak sholat ibu, zakat ibu, sodakoh ibu, amal soleh ibu pindah ke orang yang kita gosipin? Mau nggak? Mau nggak? Oh, makanya jangan gibah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak buat Anda semuanya pemirsa. Habis ini kita akan belajar membaca Al-Quran bersama dengan guru kita Kiai Munawir. Munawir? Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.